Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, kita bertemu lagi di Mutiara Pagi untuk edisi Rabu 8 Januari 2025 bersama saya Rina Agustini. Dan tentunya untuk hari ini kita bersama Ustadz Nasuha Fakih SAGME SY, Penyuluh Agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang ilustrasi pembagian harta waris tidak punya anak. Dan pagi ini Pak Kiai sudah ada di studio. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda nanti bisa melalui WhatsApp di 0813 2495 1935 ataupun line telepon di 0231 8493259 dan di 486374. Ya, siaran ini dapat Anda dengar juga melalui aplikasi RRI Digital, dan kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan tausiah terlebih dahulu dari Ustadz Nasuha mengenai tema kita, ilustrasi pembagian harta waris tidak punya anak. Mangga Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perkesempatan pagi yang berbahagia ini saya pribadi dan host ataupun presenter Ibu Nina serta kru Cirebon, kru RRI Cirebon serta para pendengar dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salah satu di antaranya adalah thalabul ilmi melalui acara Mutiara Pagi, siaran NRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi hari Rabu tanggal 8 Januari 2025, saya akan mengangkat tema tentang ilustrasi pembagian harta waris yang tidak punya anak ataupun tidak punya keturunan. Tema ini saya angkat karena banyak sekali polemik-polemik dalam masyarakat di saat pernikahan antara suami istri yang sekian lama kemudian tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggal suaminya atau istrinya, itu terjadi persoalan, menjadi masalah. Ini tidak sedikit saya dapat konsultasi dari masyarakat, yang mana baru-baru kemarin juga sama kasusnya mengenai menikah selama 36 tahun tidak dikaruniai anak. Baru meninggal dunia belum sampai 3 bulan,
ini mohon maaf, ini saya tidak sebut siapa dan di mana, ini sebagai kasusnya saja. Saudara-saudara kandungnya ini menyuruh istri yang ditinggal oleh suami yang tidak punya anak itu disuruh keluar dari rumahnya. Emang rumahnya itu merupakan hasil pemberian dari orang tuanya, orang tua suami yang meninggal dunia itu. Lantas tidak sebegitu kejamnya gitu loh. Apalagi di sini ada namanya pernikahan. Yang namanya pernikahan adalah ikatan yang kuat, ikatan yang suci, yang dimana waktu proses pernikahan pun adalah disaksikan oleh ribuan malaikat. Itu tidak semudah itu, gitu loh. Maka walaupun di sini ada istilah cerai mati ataupun cerai hidup, ini bedakan pula. Kalau cerai hidup itu atas kehendak orang tersebut atau karena tidak ada jodoh lagi bahasanya gitu loh, atau karena unsur kebencian atau karena akibat yang lainnya. Atau istilah lain human error lah gitulah. Tapi kalau cerai mati atau meninggal salah satu di antara suami atau istrinya itu adalah qadarullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika cerai mati ataupun ditinggal oleh suami, maka ada akibat hukumnya, yakni saling mewarisi dari harta yang telah didapat setelah menikah. Tinggal persoalannya kalau seandainya rumah itu milik suami atas hibah atau pemberian dari orang tuanya, itu pun tetap diwaris gitu. Gitu. Hanya bedanya ada harta bersama dan ada harta bawaan gitu loh. Kalau harta bersama, harta didapat setelah menikah. Apalagi menikah sudah puluhan tahun, 36 tahun bukan waktu yang sempit. Cuma hanya dilalanya tidak diberikan keturunan saja. Itu. Kalau sekiranya ada harta bawaan, di mana harta bawaan itu pengertiannya harta didapat sebelum menikah, atau harta didapat dari warisan orang tuanya, atau dapat hibah dari orang tuanya sepanjang tidak ada perjanjian pernikahan, maka harta bawaan itu adalah harta masing-masing. Tapi tetap ketika yang punya itu meninggal dunia tetap diwaris pula gitu loh. Salah satu di antara ahli warisnya adalah istri. Istri ini punya rasa kedekatan dengan suami yang meninggal dunia, apalagi 36 tahun. Tidak ada masalah dalam pernikahan itulah. Tinggal dikelompok-kelompokkan, diklasifikasikan mana harta bawaan, mana harta bersama. Nah, disinilah yang harus kita jelaskan, harus kita pahami. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi ataupun ilustrasi tentang pembagian waris manakala tidak punya keturunan, tidak punya anak. Sebut saja suami namanya Ali, istrinya namanya Fatimah. Menikah 36 tahun, tapi tidak dikaruniai anak. Kemudian meninggal dunia suaminya atau Ali, punya harta bawaan. Harta bawaannya berupa rumah, karena merupakan harta hibah dari orang tuanya, dinilai rupiah, nilainya 300 juta sumpama. Kedua, kemudian punya sawah dari harta bawaan pula pemberian dari orang tua, 200 juta. Nah, ini harta bawaan milik suami. Karena kategorinya tidak didapat setelah menikah ataupun bukan harta pemberian ataupun hasil dari suami istri gitu loh. Nyata wujudnya dari pemberian dari orang tua. Namun selama 36 tahun punya dana di bank tentunya. Apalagi ini adalah seorang PNS, 380 juta. Kemudian punya pensiunan dari PNS itu 150 juta. Kemudian punya mobil, harganya 100 juta. Di sini ada dikelompokkan mana harta bawaan, mana harta bersama. Harta bawaan merupakan hibah dari orang tuanya 300 sama 200 berarti 500 juta. Harta bersamanya senilai 380 sama 150 sama 100 jumlah 630 juta. Nah, sebelum dibagi waris ini sudah diklasifikasikan tadi, harta bersama dulu dibagi sama antara suami dan istri, dibagi dua.
630 juta itu berarti dibagi dua masing-masing 315 juta untuk suami, 315 juta untuk istri. Karena harta didapat setelah menikah. Bagaimana surat An-Nisa ayat 32 jelas. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Kemudian kompilasi hukum Islamnya ada di pasal 76. Artinya pasangan yang lebih lama itu mendapat hak bagian separuh dari harta yang didapat setelah menikah itu. Nah, disinilah ada harta bawaan senilai 500 juta. Nah, bedanya kalau harta bersama dibagi dua dulu, kalau harta bawaan langsung diwaris. Boleh dipisahkan dulu, harta bersama dibagi dulu, kemudian harta bawaan dibagi dulu. Kalau lebih cepat mah, lebih enak mah praktis digabungkan saja. Itu. Harta bawaannya 500 tidak dibagi dua dulu. Kalau harta bersamanya 30 juta dibagi dua dulu, masing-masing 315, berarti harta waris yang siap dibagi yang meninggal dunia si suami tadi di jumlah total dulu, separuh dari harta bersama plus ditambah dengan harta bawaan, jumlah totalnya berarti 815 juta rupiah. Nah, di sini suami menikah dengan istri selama 36 tahun tidak punya anak. Dan itu kekayaan suami, itu susah senang bersama dengan istri gitu loh. Maka kalau bisa sebelum dibagi waris diambil kalau bisa. 1/3 maksimal untuk apa? Untuk sodakotin jariyah. Karena ketika meninggal dunia ini kan sudah tidak punya atau tidak bisa mengamalkan ibadah, tidak bisa beribadah. Maka kata Nabi kan, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa bisalasin. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sodakotin jariyah, yang pertama sodako jariyah, yang kedua au ilmin yuntafawih, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga awaladin yad'ul, awal solehin yad'ul lahu, punya anak yang soleh yang mendoakan. Anak tidak punya, mohon maaf, orang yang meninggal dia pun bukan sebagai guru, bahkan tidak punya ilmu manfaat. Paling tidak adalah dia punya andil, yakni sodakotin jariyah. Diambil sebagiannya 1/3 maksimal untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan madrasah ataupun pesantren. Ketika masjid ataupun pesantren diberikan itu, ketika digunakan untuk amal, untuk ibadah, maka orang yang meninggal dunia yang tidak punya anak, yang tidak punya ilmu manfaat kan dapat pahala. Ibaratnya pahalanya pahala pensiunan. Walaupun meninggal dunia dia dapat, itulah. Maka kalau bisa harta sebelum diwaris karena tidak punya anak ini diambil dulu maksimal 1/3. Kalau sekiranya diambil 1/3 dari nilai 815 juta, 1/3-nya itu adalah 271 jutaan. Taruhlah nggak maksimal diambil 250 juta aja. Kan sebetulnya kan 271 kalau 1/3-nya. Diambil 250 sebelum diwaris untuk sodakotin jariyah. Dan ini haknya dia juga, capeknya dia. Maka harus kita memperhatikan hak mereka untuk sodako jariyah. Maka 815 juta dikurangi 250 juta sebagai sodako, sisanya 565 juta. 565 juta ini adalah objek waris dari yang tidak punya anak tadi. Siapa ahli warisnya? Yang utama dan pertama adalah istrinya. Karena istri ini luar biasa, 24 jam. Ketika meninggal pun ada di pangkuan istri, itu loh. Kalau tadi separuh bukan warisan, tapi jeripayanya selama menikah 36 tahun. Maka istri dapat 1/4 kalau tidak punya anak. Kemudian ibu kandung masih ada. Ibu kandung dapat hak waris senilai 1/6-nya karena punya saudara-saudara kandungnya. Saudara kandungnya ada 1 laki-laki dan 2 perempuan. Karena laki dan perempuan bergabung menjadi asobah bil ghair. Sisa setelah diambil furudul muqaddarah 1/4 dan 1/6. Di sini ada angka pecahan yang tidak sama, yakni istri 1/4, ibu kandung mendapat 1/6. Maka carilah persamaannya melalui
asal masalah ataupun KPT, kelipatan persekutuan terkecil. Angka yang habis dibagi 4 sama dibagi 6 adalah angka 12. Caranya 12 dibagi 4 sama dengan 3 kali 1 berarti 3. 12 bagi 6 sama dengan 2 kali 1 berarti 2. Berarti ada angka 3 sama 2, jumlahnya ada 5. Menuju angka 12 sisanya adalah 7. 7 untuk saudara-saudara kandungnya. Maka istri yang tadinya 1/4 berubah menjadi 3/12. Ibu kandung yang tadinya 1/6 berubah menjadi 2/12. 3 saudara kandungnya yang asoba bil khair sisa, yang ternyata tidak ada angka, ada menjadi sisanya 7/12. Dari jumlah nilai harga dari harta waris milik suami yang tidak punya anak senilai 565 juta. Bagaimana caranya? 565 juta dibagi 12 dulu, kemudian dikali 3. Untuk istri mendapat 141.250.000 rupiah. Untuk ibu kandungnya 565 juta dibagi 12 kali 2 sama dengan 94.166.666,66 rupiah. Sedangkan 3 saudara kandungnya ada laki dan perempuan, asoba bil khair, sisanya 7/12-nya sama dengan 565 juta dibagi 12 dikali 7 sama dengan 329.583.333,33 rupiah. Jumlah total sama nanti. Nah, di sini ada hak antara saudara laki dan saudara perempuan. Al-Quran surat An-Nisa ayat 176 dijelaskan bahwa ketika ada laki dan perempuan berlaku prinsip utama, yakni lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Ini given sifatnya, tidak boleh dibagi rata. Anak saudara laki 1, saudara perempuan 2, masing-masing 2, 1, 1 kan berarti 4. Berarti saudara laki-laki mendapat 2/4, saudara perempuan mendapat 1/4 dan 1/4. Caranya jumlah total 7/12 dari 565 juta itu adalah 329 juta itu caranya 329 juta 583.333,33 rupiah dibagi 4 sama dengan 82.395.833,33 dikali 2 untuk saudara laki-laki sama dengan 164.791.667 rupiah. Sedangkan untuk 1/4 dari 329.583.000 sekian itu untuk saudara perempuan mendapat 82.395.833,33 rupiah. Kesimpulannya, istri itu dapat 2 hak. Hak separuh dari harta bersama, yakni senilai 315 juta. Kemudian dapat 1/4 dari warisan milik suami yang meninggal dunia, dan suami pun punya sodaqoh jariyah tadi 1/3-nya maksimal. Maka istri itu dapat warisan dari suami 141.250.000. Jumlah istri haknya itu 2 pos itu mendapat 456.250.000 rupiah. Ini sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan kompilasi hukum Islam. Namun di masyarakat ketika tidak punya anak, ini banyak si istri itu diusir ataupun tidak punya hak untuk warisan gitu loh. Padahal yang paling dekat adalah istri loh. Ketika meninggal dunia istri yang ngopeni gitu. Kalaupun ada saudara-saudara paling nengok. Lamanya nengok berapa hari gitu loh. Paling lama 1 hari. Umumnya 3 jam, 4 jam. Gitu loh. Betul nggak ini Mbak Lina? Ini harus menjaga haknya istri. Maka di sini ada harta bersama, ada harta bawaan. Kalaupun tidak punya harta bersama sekalipun, hanya harta bawaan saja, tetap diwaris pula.
Karena saling mewarisi ada dua sebab. Sebab pernikahan, yang kedua sebab keturunan. Sebab pernikahan adalah hanya sebatas suami istri. Suami dapat hak, istri dapat hak. Karena kaitannya dengan pernikahan adalah ikatan yang kuat, ikatan yang suci. Hanya berapa detik saja yang jadi haram menjadi halal. Yang namanya pernikahan adalah jodoh, ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pacaran 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun sekalipun, kalau kata Allah tidak ada jodoh atau tidak jodoh, apa jaminan akan nikah? Tidak. Lah inilah harus kita pahami. Tapi ketika meninggal dunia itu bukan kehendak kita, bukan human error, tapi qadarullah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau karena meninggal, maka tetap dapat hak waris dari suami yang meninggal dunia. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini supaya menjadi pencerahan, supaya paham apa yang sebenarnya hak waris milik istri yang ditinggalkan oleh suami, atau hak suami ditinggalkan oleh istri kalau tidak punya anak tetap dapat hak waris. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiah dan juga penjelasannya. Tapi kalau misalnya dari kasus yang tadi memang sudah kita coba hitung-hitung. Misalkan sang suami ini justru tidak memiliki saudara, baik saudara kandung perempuan ataupun laki-laki. Dan untuk studi kasusnya misalkan orang tuanya juga sudah tidak ada. Maka pembagiannya apakah memang ini dibagi harta bawaannya kepada siapa yang berhak untuk dan juga seperti apa perhitungannya, Pak? Kalau sekiranya tidak punya saudara, tinggal saudaranya punya anak keturunan enggak? Kayak gitu. Kalau saudaranya punya anak keturunan berarti sebagai ahli waris pengganti. Oh, ada ahli waris. Ya, pengganti. kecuali kalau hanya sebatang kara, kan ada anak cuma tunggal, kan gitu loh. Tidak punya kakak, tidak punya adik. Kalau punya anak, punya kakak, punya adik, kalau meninggal dunia dilihat punya keturunan enggak gitu loh. Tuh. Namanya apa? Ahli waris pengganti. Okay. Kalau tidak ada sama sekali, hanya tunggal gitu loh. Semata wayang jarong Jawa ya. Dan orang tua meninggal dunia, siapa ahli warisnya? Paman, ada enggak? Uwa, ada enggak? Nah, karena ahli waris itu semuanya kalau jumlah total nasabiah ada 21. Gitu loh. 21 dibagi 2 secara garis besar. Dari garis laki-laki itu 13. Dari perempuan ada 8. Nah, ketika dari 21 ada, maka itu yang berhak. Gitu loh. Kemudian terus itu enggak ada semua, sumpama nih. Sudah lama gitu loh. Apalagi yang meninggal sudah tua gitu loh. Beda dengan meninggal masih muda kan. Masih ada keturunannya baik wak, bibi dan seterusnya gitu loh. Kalau tidak ada sama sekali bagaimana gitu loh. Maka disinilah ada namanya Baitul Mal. Nah sekarang dikonkretkan Baitul Mal zaman dulu. Sekarang ada namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, atau LAZ, Lembaga Amil Zakat. Nah, ini sebagai pengejawantahan negara hadir manakala tidak punya keturunan. Maka dalam istilah Basnas Tatulas itu ada namanya DSKL, Dana Sosial Keagamaan Lainnya. Dana sosial keagamaan lainnya itu salah satunya adalah harta waris, manakala tidak ada ahli waris. Tapi tetap sebelum diberikan kepada Baitul Mal, harus diambil dulu untuk sedekah jariyah ke masjid ataupun ke madrasah atau ke TPQ atau yang lainnya. Itu. Ya, baik. Supaya jelas ya, gitu ya. Baik. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan melalui line telepon di 0231849329 atau di 486374 dan WhatsApp ya di 081324951935 dan Anda juga bisa meninggalkan komentar Anda di kanal YouTube kami di RRI Cirebon ya. Terima kasih untuk Pak Sumadi yang alhamdulillah masih disukani nikmat sehat walafiat dan juga saged hadir menyimak saking geria seperti itu ya. Terima kasih Pak Askadi. Pak Sumadi. Pak Sumadi. Ya. Baik, walaupun tema kita mengenai ilustrasi pembagian harta waris tidak punya anak, jika Anda juga mempunyai pertanyaan yang berbeda mungkin seperti itu ya Pak Ustadz ya. Boleh ya. Dan ini memang terkadang untuk satu penelpon ataupun penanya ini
punya satu kasus yang berbeda Berbeda, tentunya. pasti. Penjabarannya juga harus lebih rinci dan juga detail seperti itu ya Pak Ustadz. Ya. Harus jangan sampai gagal paham. Iya iya. Tapi untuk pemahaman ataupun yang terjadi di masyarakat banyak yang kasus yang seperti ya tadi Pak Ustadz bilang gitu loh, yang tidak punya anak seolah-olah ya udah gitu loh. Iya. Itu berarti kalau misalnya ada yang memang sudah terjadi seperti itu dan hartanya memang sudah diambil oleh pihak keluarganya, Pak Ustadz, kalau misalnya dirunut kembali untuk bisa mendapatkan haknya masih bisa atau enggak? Ya, yang namanya hukum kan ada di atas. Artinya panglima tinggi adalah hukum istilahnya. Apalagi negara Indonesia adalah negara hukum. Iya. Ya, maka ketika terjadi demikian, si istri boleh menggugat Oke, di digugat. pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Kalau non Muslim di pengadilan negeri. Semua mencari keadilan. Iya. Ya, itu. Baik, kita terima telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mangga dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Maman di Perumnas. Iya, mangga. Pak Maman. Sehat Pak Maman? Pak Kiai, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ini menarik nih. Ada pertanyaan mengenai batasan nih Pak Kiai. Yang dikatakan harta bawaan. Apakah itu dimiliki sebelum menikah atau harta bawaan itu dimiliki ketika dia menerima orang tuanya meninggal tapi sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga, kemudian dapat warisan maksudnya gitu dari orang tuanya. Nah, yang mana ini yang benar? Apakah memang dimiliki sebelum menikah atau dia mendapatkan harta bawaan setelah orang tua perempuan itu meninggal? Nah, disitulah barangkali sebagai harta bawaan atau harta bersama namanya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman yang ada di Perumnas ya. Kita terima penelpon selanjutnya dulu ya Pak Ustadz ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Marina Agustini. Iya, Ibu Indra di Pelayangan. Sehat Bu Indra? Alhamdulillah. Agak sakit perut. Mudah-mudahan cepat sembuh Cepat ya Ibu. sembuh ya. Fisioterapinya masih jalan terus juga ini Pak Ustadz Nasuha Faki yang sepertinya minggu lalu saya kehilangan. Iya, kebetulan Berhalangan saya hadir. ada acara. Oke. Berangkat jam 5:30 harus nyampe ke Sumber di Masjid Agung. Waduh. Sama rombongan guru-guru di TPQ, ada 9 guru. Oh, iya. Makasih kehilangannya. Begini Pak Ustadz, ada tetangga saya, anaknya perempuan nikah dengan orang Malaysia. Nah, anaknya 2 perempuan semua. Dia udah bilang, waduh, kalau pakai hukum waris yang belum dikompilasi, sepertinya maaf dalam tanda kutip dia tidak dapat apa-apa. Nah, bagaimana supaya dia bisa minta nanti itu, bukan berharap ada kejadian yang nggak enak ya Pak Ustadz, dia bisa memakai hukum waris yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Pak Ustadz. Yang meninggal siapa? Suami ya berarti? Iya Oke. gitu. Kemudian menetap di Indonesia apa di Malaysia? Menetapnya di Malaysia. Oh, Malaysia. Oh, di Malaysia. Oke, siap. Iya. Iya. Baik. Iya. Itu Ya, aja? sudah banyak lihat keadaan itu tidak dapat apa-apa Waduh, nanti kasihan. bagaimana nanti. Iya. Terima kasih. Baik, Ibu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ustadz. Terima kasih Pak Maman di Perumnas sama Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur. Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin, Teman-teman saya juga sehat, Bu Nina juga sehat. Amin. Kaitannya dengan masalah harta
batasannya seperti apa, mana harta bawaan dan harta bersama. Kalau harta bersama sesuai dengan kompilasi Undang-Undang pasal 1 poin F itu didapat setelah menikah, siapapun yang bekerja, apakah suami atau istri atau bersama-sama. Dan harta itu atas nama siapa? Seandainya harta milik atas nama suami atau istri, sepanjang TMT itu dapat setelah menikah. Itu Harta bersama. harta harci jadi payah keringatnya, tapi ya entah itu milik suami atau yang kerja suami atau yang kerja istri, itu harta bersama. Tapi kalau harta bawaan, harta didapat sebelum menikah, apakah milik calon suami atau milik calon istri, atau harta didapat warisan dari orang tuanya yang setelah menikah, atau dapat hibah dari orang tuanya pula setelah menikah. Nah, harta hibah, harta warisan kategorinya adalah harta bawaan. Oke. Itu. Ya. Karena harta bawaan ini tidak ikut andil dari suami atau istrinya. Tapi dari keluarganya, kan gitu. Walaupun memang dimiliki setelah menikah. Walau atau dimiliki berkeluarga. didapat setelah menikah. Menikah baru 3 tahun, orang tua suami meninggal dunia. Kemudian suami sebagai anaknya kan dapat warisan dari orang tua. Nah, warisan dari orang tuanya suami ini kategorinya adalah harta bawaan, walaupun didapat setelah menikah 3 tahun, kan gitu. Oke, jelas jadinya ya. Ya, bedanya kalau harta bersama sebelum diwaris dibagi 2 dulu, kalau harta bawaan langsung diwaris. Tapi tetap si istri atau suami dapat hak waris. Itu loh. Paham kira-kira? Iya. Baik. Kebanyakan ketika meninggal dunia itu tidak dapat warisan si suami atau istri. Karena alasannya itu bukan harta bersama, itu loh. Nah, sebabnya saling mewarisi karena sebab pernikahan. Walaupun ke ekstrimnya baru menikah kemarin gitu loh. 1 hari berikutnya meninggal dunia. Kemudian punya harta dari warisan orang tuanya, tetap dapat hak waris si istri itu. Saya berdapat. Sebabnya apa? Ada ikatan suci, ikatan yang kuat melalui pernikahan. Itu loh. Paham ya? Baik, baik. Kaitannya kedua, kaitannya dengan masalah istri menikah dengan suami orang Malaysia, negara jiran. Kemudian punya keturunan anak 2. Perempuan ya. Nah, di sini bedanya kompilasi dengan hukum Islam secara umum. Bedanya kalau kompilasi itu muatan Indonesianya ada, yakni kaitannya dengan masalah ahli waris pengganti. Yang kedua kaitannya dengan masalah sebelum diwaris dibagi 2 dulu. Itu. Tapi konteks masalah saling mewarisi tetap ada. Itu loh. Furudul Muqaddarah menjelaskan dalam Al-Quran, ketika meninggal dunia suami, istri dapat hak waris. Ketika meninggal suami punya anak perempuan, Al-Quran mengatakan kalau 2 anak perempuan itu dapat 2/3. Nah, selain si istri, selain 2 anak perempuan, ada hak waris yang lain, ahli waris yang lain. Yakni siapa? Saudara-saudara kandungnya suami. Gitu. Suami dapat, saudara suami dapat hak. Kalau saudara istri tidak dapat hak. Gitu loh. Jadi ahli warisnya adalah istri, 2 anak perempuan, dan saudara-saudaranya suami yang orang Malaysia tadi. Berapa ketentuannya? Istri dapat 1/8, 2 anak perempuan dapat 2/3, saudara-saudara kandung dari suami tadi dapat asobah ma'al ghair, sisa. Berapa sisanya? Kita lihat 1/8 sama 2/3. Tidak angka yang sama, maka diambil KPT kelipatan persekutuan terkecil, angka yang habis dibagi 8 sama 3, 24. 24 bagi 8 sama dengan 3 kali 1, 3. 24 bagi 3 sama dengan 8 kali 2, berarti 16. Ada angka 3 sama angka 16, jumlah berapa? 19. Menuju angka 24, sisanya 5. Berarti istri yang tadinya 1/8 berubah menjadi 3/24. 2 anak perempuan yang tadinya 2/3 berubah menjadi 16/24. Saudara-saudara kandungnya suami di Malaysia itu yang tadinya asobah tidak ada angka, sekarang sudah ada angka, nilainya 5/24.
Itu ketentuan Al-Quran. Di Malaysia, di Indonesia, di Brunei Darussalam, dimanapun tetap tunduk pada hukum Islam melalui Al-Quran dan hadis. Itulah. Baik. Tidak boleh tidak dapat itu loh, dapat waris itu Tetap loh. ya Pak Ustadz ya berarti Iya. ya. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Limangan Garut. Kang Ahmad Fauzi Pak ya. Ahmad Fauzi. Iya betul Pak. Kabar sehat Pak Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Ini sama Mbak Rina aja termasuk kabar sehat. Jadi Alhamdulillah. Amin, Amin. Begini Pak Ustadz tentang masalah waris ya. Ini kan fenomena yang terjadi Pak. Kan kalau anak tunggal khususnya perempuan kan itu waris itu cuma bagian setengahnya. Setengah. Tapi kan kebanyakan serakah. Kok ini orang tua saya kenapa harus dibagi dua? Itu aturan hukum. Nah, ketika dia itu masa tidak menggunakan jalur aturan hukum tetap mau. Tapi kalau yang misalkan seperti itu Pak, bagaimana tuh harga yang setengah kan barokah tidak? Itu yang pertama. Jadi itu kebanyakan lah seperti itu sehingga sering terjadi karena hartanya habis. Kemudian kan tidak bermanfaat habis hartanya. Padahal itu yang sebagian tidak dibagikan. Kalau itu yang kedua. Soalnya Pak, ada nih, ketika ada seorang anak ketika usia 7 tahun ditinggal oleh kedua orang tuanya, ya sedikit dia meninggalkan harta, maka dirawat oleh pamannya, ya. Nah, ketika sekarang udah dewasa 20 tahun, ditanya mana, cenah ditinggal harta benda anak orang tua saya. Katanya habis kan kamu sekian tahun diurus pan menggunakan harta benda tinggal oleh kamu. Nah hasilnya kemana? Ditanya. Nah bagaimana menurut Pak Ustadz tentang masalah itu? Durhaka tidak itu harta termasuk menyalahkan harta benda anak yatim atau bagaimana? Walaupun itu hartanya habis katanya diberikan ngurus selama 16 tahun gitu kan. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab apa ada pertanyaan lain? Boleh, mungkin kita jawab nanti selanjutnya kita akan kalau ada menjawab, langsung di pusat Pak. Oke. Pak Ahmad Fauzi, Fauzi Pak Ahmad Fauzi. Fauzi di Garut kaitannya dengan anak tunggal perempuan. Iya. Ini polemik juga ini. Ketika anak perempuan tunggal secara syar'i itu hanya setengah. Ya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 itu. Nah, polemiknya kadang-kadang orang tua karena merasa anaknya perempuan akhirnya dihibahkan semua, bahkan sudah disertifikatkan semua atas nama anak tersebut. Itu salah itu. Karena ada hak waris yang lain. Dan ada hukum kaitannya dengan anak perempuan tadi. Apa hukumnya itu? Tentang mengenai perwalian. Ketika orang tua meninggal dunia, kemudian tidak punya saudara kandung laki-laki, tidak punya paman, maka ketika menikahkan atau menikah anak perempuan tunggal itu harus ada wali. Walinya adalah saudara-saudaranya, paman tadi, saudara orang tua tadi, yakni paman, uwa dan seterusnya. Maka ketika anak perempuan tunggal hanya dapat 1/2. Nah ini ya, kan ada hak waris milik saudara-saudara kandungnya yang meninggal tadi, gitu loh. Maka ketika ada persoalan ini kemudian tidak diwaris atau dikuasai oleh anak perempuan itu, mohon maaf, naudzubillah, tidak barokah hartanya. Karena Al-Quran jelas mengatakan 11 sama 12 tentang mengenai furudul muqaddarah, 13-nya tentang janji dan 14-nya tentang ancaman. Janji dan ancaman bukan masalah pahala dan dosa, tetapi mohon maaf kalau kata Al-Quran masalah surga neraka. Neraka arti di dunia ini tidak barokah, cepat habis, gitu loh. Apalagi di akhirat, naudzubillah, pasti akan terjadi, gitu loh. Kemudian kaitannya dengan masalah salah satu anaknya masih kecil, di bawah 7 tahun atau 7 tahun Dirawat atau di bawah usia 15 tahun, berarti namanya anak yatim atau yatim piatu ya. Nah, maka ketika anaknya masih kecil, maka harus ada wali. Walinya ini harus mampu menjaga harta halal miliknya si anak yatim tadi. Taruhlah paman atau bibi atau waknya. Al-Quran mengatakan ketika anak masih kecil tetap diwaris. Nah, harta-hartanya dirawat. Kalau tidak ada harta lain kecuali itu
untuk merawat anak itu boleh diambil dari hartanya sendiri, Oh, boleh. itu loh. Tapi jangan aji mumpung ibaratnya. Seperlunya seadanya. Apalagi ini paman kan punya kewajiban untuk menafkahi juga sebetulnya. Jadi anak yatim hartanya dijawat saja, jangan digunakan sepanjang kalau ada harta milik pamannya diberikan sebagai nafkah juga. Kalau saya tidak ada sama sekali hanya itu, maka boleh digunakan untuk biaya terutama biaya makan atau biaya pendidikannya. Kalau sekiranya nanti ngundat ataupun menagih, mana harta-harta saja karena dia sudah 25 tahun. Dilihat perkembangannya. Kalau sekiranya itu dia tidak uak ataupun pamannya tidak ada harta, tanda kutip lah, secara ekonomi di bawah rata-rata lah. Nah, berarti kamu tidak mau kan harta milik anak yatim itu untuk dia, gak ada masalah, gitu loh. Apalagi kalau sudah dibesarkan, ditamping itu disekolahkan sampai besar, sampai sukses minimal S1 lah ataupun SMA, itu kan harta dia, gak ada masalah. Yang penting tidak ada dusta di antara kita. Itu dia ya. Apa adanya. Yang paman bibi uak pun jangan aji mumpung. Tuh anak tidak ngerti, masih kecil, tidak boleh. Ingat, ketika memakan harta anak yatim dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 10 itu bagikan makan bara api dalam perutnya. Ngeri ya. Itu. Maka hati-hatilah ketika bagi waris tetap dijaga. Dan dalam Al-Quran pun ketika tidak ada yang lain kecuali itu boleh digunakan, tapi jangan berlebihan, seadanya. Maka prinsip yang paling utama tidak ada dusta di antara kita. Itu dia ya Pak Ustadz ya. Baik, kita beralih ke WhatsApp. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berkirim WhatsApp di 0813 2495 1935. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tapi di luar tema ya Pak Ya. Ustadz ya. Dengan siapa itu? Dari Kang Atim di Duku Tembong Ria, Bojong Sari, Brebes ya. Tim Brebes. Perbedaan orang Muslim yang beriman dan yang tidak beriman. Terima kasih katanya. Perbedaan orang Muslim yang beriman tidak beriman dilihat dari aktivitas keseharian. Keimanan manusia ini kan yazidu wa yankusu, bertambah dan suatu saat berkurang. Bertambah dilihat dari aktivitas ibadah. Kalau berkurang imannya, lihat ibadahnya, males ibadahnya, itu imannya berkurang. Walaupun iman ibarat pohon tidak kelihatan. Apa sebabnya? Iman bagaikan akar dalam pohon. Di bawah ya. Kelihatan nggak akar itu? Tidak terlihat. Sama iman pun tidak kelihatan. Tapi menopang ya. Dilihat dari kekuatan pohon itu. Ketika ada angin puting beliung sekalipun, kalau kuat akarnya bisa tumpah nggak? Tumbang nggak? Enggak ya. Berarti imannya kuat gitu loh. Baik. Kalau tidak kuat, tidak ada angin puting beliung, disenggol aja rubuh gitu loh. Iya benar. Berarti imannya tidak kuat. Sama manusia pun. Ketika keimanannya kuat dilihat dari ibadahnya. Kita ibadahnya kuat, baru azan siap-siap untuk persiapan di masjid. Itu imannya kuat, imannya tebal. Ingat, iman manusia yazidu wa yankus. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Maka ada siraman rohani, bukan siraman jasmani kan? Nah, melalui apa? Melalui mutiara pagi. Baik. Salah satunya. Ya. Melalui tadarus Al-Quran, melalui belajar dan seterusnya. Jelas sekali, tanda-tanda kurang dan lebihnya iman itu dilihat dari aktivitas ibadah seseorang tersebut. Mudah-mudahan dipahami. Baik. Selanjutnya ada Ibu Reni yang ada di Plumbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau bertanya, kalau seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki dan yang perempuan membawa anak dua dari suami yang terdahulu, sedangkan dengan yang kedua tidak punya anak. Misalnya si istri meninggal dunia, apakah anak yang dua tadi mendapat warisan? Oke. Yang kedua, bagaimana kalau suaminya meninggal duluan, dapat warisan atau tidak? Oke. Mohon jawabannya ya Pak Untuk Ustadz. mengenai suami istri menikah yang kedua kalinya dilihat dari harta pertama. Mana harta bawaan, mana harta bersama. Kalau jelas diklasifikasikan kemudian siapa yang meninggal. Kalau sekiranya meninggal dunia istri dan istri bawa anak dari suami yang pertama, ada dua tadi, maka hak warisnya kalau ada harta bersama dibagi dua dulu antara suami istri,
Maka yang dibagi hanya miliknya istri saja. Ahli warisnya adalah suaminya dan 2 anak dari suami yang pertama. Gitu loh. Karena hubungannya dengan keturunan masalahnya. Maka saling mewariskan ada 2. Sebab pernikahan, yang kedua sebab keturunan. Pernikahannya adalah suami kan, keturunannya adalah anak. Walaupun bukan anak suami sekarang, tapi yang meninggal adalah ibu kandungnya. Ibu kandung dengan anak kandung dapat saling mewarisi. Posisinya karena punya anak yang meninggal dunia, maka suami dapat 1/4. Anak laki, anak perempuan, asobah bil ghair, sisa. Kalau perempuan semua, tetap dapat 2/3 seperti tadi. Kalau anak laki, nah tetap asobah bin nafsi. Dibalik sekarang yang meninggal dunia adalah suami. Tidak punya anak nikah yang kedua. Ketika meninggal dunia, yang hak waris hanya istri dan saudara-saudara suami. Anak-anak dari istri, dari suami yang pertama tidak dapat hak. Sebabnya apa? Tidak nasab. Namanya anak, apa namanya? Anak tiri ibaratnya. Atau anak sambung, kan gitu. Nah, tidak dapat. Kalaupun dapat boleh melalui hibah ataupun wasiat. Karena kadang-kadang kan suami menikah dengan istri kan saking cintanya kan, itu loh. Tidak hanya sebatas pada istrinya, pada anaknya, itu loh. Boleh memberi hibah sebelum meninggal dunia atau melalui wasiat sebelum meninggal dunia. Tapi ada batas maksimalnya, tidak boleh melebihi 1/3 kalau hibah atau wasiat dari suami sebagai ayah sambung itu. Tetapi secara warisan, anak-anak yang 2 merupakan anak dari suami yang pertama itu tidak dapat warisan dari suami yang sekarang. Jadi hak warisnya hanya sebatas istrinya dan saudara-saudara suami. Karena saudara suami nasabiah kan, kalau istri adalah sababiyah. Mudah-mudahan dipahami. Ya. Oke. Dan selanjutnya kami bacakan komentar dari Wong Cangko. Alhamdulillah sehat walafiat bisa ikut menyimak Pak Kiai. Salam sehat dan juga sejahtera untuk Pak Kiai Nasuha Fakih. Saya mau tanya, ketika yang meninggal tidak punya istri, apalagi anak, hanya punya saudara perempuan, maka pembagiannya gimana Pak katanya? Ya, ketika tidak punya anak, tidak punya suami ya, atau istri tadi? Tidak punya istri. Oh, tidak punya berarti perempuan, laki-laki berarti. Laki-laki, ya. Tidak punya istri, tidak punya anak, ya. Maka yang dapat adalah saudara-saudara kandungnya si laki-laki tadi. Itu loh. Nah, saudara kandungnya ada berapa? Karena jelas sekali surat An-Nisa ayat 176 itu spesial apa masalahnya ini? Karena untuk ahli waris saudara-saudara kandung. Ketika saudara kandungnya laki perempuan, asubabil ghair berlaku 2/1. Ketika saudara perempuan tunggal hanya dapat setengah pula. Lalu setengah kemana gitu loh? Setengahnya untuk paman bibinya. Kalau tidak ada, untuk digunakan di Baitul Mal ataupun Basnas ataupun Laz. Atau untuk sodakotin jariyah. Karena bagaimanapun pula ketika meninggalnya butuh namanya pahala. Tapi dia tidak bisa sholat, tidak bisa ngaji, tidak bisa puasa, maka melalui sedekah jariyah inilah dia dapat pahala. Kan ujungnya pahala kan, betul. Yang kekal itu loh. Kalau masalah harta kan tidak kekal dan tidak dibawa ke liang lahat itu loh. Benar ya Pak Ustadz. Maka melalui pemberian sedekah jariyah. Iya. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz, mau bertanya, Ibni termahjubkan dengan siapa saja karena kasus pewaris pengganti ada penolakan karena masih ada pamannya atau anak laki-laki dari mayit. Ini mungkin sikat ya. Jadi Ibnu Ibnin berarti anak laki-laki dari garis laki-laki. Nah, maka kita lihat kalau secara kompilasi hukum Islam tidak ada namanya zawil arham pertama. Yang kedua, namanya anak satu dengan anak yang lain tidak saling menghijab. Karena horizontal itu loh. Laki-laki perempuan. Walaupun meninggal dunia salah satunya tetap dapat hak waris. Hak warisnya anak yang meninggal dunia itu untuk anaknya lagi sebagai ahli waris pengganti. Dan ini sebagai terobosan kaitannya dengan jangan sampai salah satu anak dikeluarkan dari keluarga besarnya. Kasus kejadian ingat tahun 2022 di Boyolali itu.
Jadi cucu tidak dapat hak waris dengan dalil orang tuanya cucu meninggal dunia lebih dulu daripada kakeknya. Akibatnya kita cucu tidak terima kan gitu loh. Tidak terima, akhirnya mohon maaf, salah sebetulnya cucu membunuh bibinya. Oke. Ditangkaplah cucu ini ternyata dendam karena tidak dapat warisan. Nauzubillah, jangan sampai terjadi. Baik, Pak Ustadz, ini sepertinya Ya. kita juga harus segera mengakhiri Ya. pertemuan kita ya. Seru pembahasannya, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut lagi di lain kesempatan. Amin. Mangga sebagai penutup, Pak Ustadz. Terima kasih para pendengar di mana berada. Masalah warisan kita harus hati-hati. Ada hak milik ahli waris yang lain, terutama adalah istri yang ditinggal oleh suami yang tidak punya anak itu. Sampai kapanpun dan dimanapun, walaupun cerai mati, ada akibat hukumnya saling mewarisi. Jangan disuruh pulang dengan dalil tidak punya keturunan. Hatta walaupun harta miliknya suami pun sebagai harta bawaan, tetap istri dapat hak waris senilai 1/4 kalau tidak punya anak. Mudah-mudahan dengan dapat hak waris dari istri, sisanya untuk saudara-saudara akan barokah milik saudara itu. Kalau tidak dapat warisan dari istri, itu haknya istri, maka dia zalim kepada istri itu. Demikian, mudah-mudahan apa yang sampaikan dapat bermanfaat, dan mudah-mudahan kita tetap umur panjang. Nanti besok minggu depan akan ketemu lagi. Insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar untuk Mutiara pagi ini, dan Rina langsung pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.